Kamu berharga kok. Yuk, jangan insecure lagi. Halo Goodness Hunters, gimana kabar kalian semua? Mudah-mudahan selalu sehat dan bahagia ya. Seperti biasa, pada video kali ini, Dewa Education ID akan membagikan konten yang pastinya akan memberikan inspirasi yang baik untuk kamu. Dan pada video kali ini, Dewa Edu mau ngebahas soal fenomena yang merebak dan santer banget apalagi di kalangan Gen Z yang unyu-unyu, yaitu tentang perasaan insecure. Ayo ngaku, siapa nih yang every time everywhere bawaannya insecure terus? Keluar rumah insecure karena lihat orang lain bawa gebetan. Lihat medsos insecure karena kamu ngerasa kulitmu nggak semulus Lisa Blackpink. Apalagi lihat isi dompet. Waduh, makin tambah insecure to the max. Emang bener sih, perasaan insecure ini seakan melekat dan bahkan jadi sahabat setia dari para Gen Z. Tapi kenapa sih bisa begitu? Dan adakah cara biar nggak insecure lagi sehingga kita bisa hadapi dunia dengan confident dan perasaan bahagia? Cie, gak usah khawatir karena semua yang bikin hati kamu gundah gulana dapat kamu atasi dengan menyimak video dari Dewa Edu kali ini. Yuk daripada insecure sampai nggak bersemangat untuk menjalani hidup, mending langsung aja kita bahas sampai tuntas. Insecure itu apa sih? Kalau buka medsos, pasti kalian sering banget nemuin istilah insecure. Dan biasanya nih gengs, istilah ini diutarakan oleh para kaum milenial atau Gen Z. Sering dipakai dalam keseharian. By the way, kamu tahu nggak sih definisi sebenarnya dari insecure ini? Secara harfiah, arti insecure dalam bahasa Indonesia adalah tidak aman. Rada bingung kan hubungannya sama perasaan rendah diri atau nggak pede di sebelah mana? Tunggu dulu, Dewa Edu lanjutin dulu ya bahasannya. Secara harfiah memang insecure memiliki arti tidak aman, tapi makna istilah ini dalam ilmu psikologi agak beda ya gengs. Mengutip dari APA Dictionary of Psychology, insecure diartikan sebagai perasaan tidak mampu dan kurang percaya diri. Bukan sekedar nggak pede, rasa insecure ini biasanya agak serem-serem gimana gitu. Karena disertai juga sama rasa cemas dan ketidakpastian mengenai kemampuan, hubungan sama orang lain, dan bahkan tujuan hidup. Nah, walau sering dianggap sepele, kalau perasaan insecure ini dibiarin berlarut-larut bukan main gengs efeknya, karena bakal ngeganggu kehidupan kalian serta hubungan sama orang sekitar. Apakah insecure sama dengan tidak percaya diri? Bagi sebagian besar Gen Z, banyak banget nih yang menyamakan insecure sama rasa kurang atau nggak pede. Tapi faktanya, insecure nggak sesimpel nggak pede aja gengs. Bahkan bisa dibilang insecure ini mungkin tingkat lanjutan dari rasa nggak pede. Jadi kalau ibarat penyakit minder atau kurang percaya itu masih stadium 1, dan kalau insecure udah stadium lanjutan gitu. Serem kan? Insecure terjadi saat seseorang merasa kurang dalam segala hal, mulai dari fisik, pencapaian, hingga privilege. Selain itu, insecurity juga seringkali bikin seseorang gelisah. Bukan gelisah karena belum makan dari pagi ya gengs, tapi lebih tepatnya, rasa gelisah yang berlebih alias overthinking. Overthinking sama masa lalu yang menyakitkan, dan overthinking juga sama masa depan yang kayaknya nggak ada harapan. Jadi serba salah pokoknya. Wajar nggak sih seseorang merasakan insecure? Ya, nggak bisa dipungkiri, kadang siapapun orangnya pasti pernah merasa insecure ya. Kalau cuma sesekali sih, rasa insecure ini wajar dan nggak perlu penanganan. Karena termasuk sifat alami manusia. Insecure adalah perasaan nggak percaya diri yang kadang muncul tanpa kita sadari. Nah, perasaan ini biasa dialami setiap orang pada waktu-waktu tertentu. Misalnya aja saat nonton TV dan ngelihat Miss Universe atau Mas Taehyung yang punya talenta dan daya tarik yang gak realistis, kita ngerasa kayak cuma jadi remah-remah rengginang aja. Ini wajar. Atau saat kamu cewek sendirian lewat depan gerombolan cowok yang lagi main gitar,
Terus ngerasa dag-digduk setengah mati itu juga wajar. Yang jadi masalah adalah kalau udah berlebihan banget, sampai insecure di segala hal. Padahal sebenarnya semua ketakutan itu hanya terjadi dalam pikiran sendiri. Penyebab seseorang tenggelam dalam perasaan insecure. Kadang bingung gak sih kenapa seseorang bisa ngalamin insecure yang berlebihan? Nah, ternyata penyebab insecure itu ada banyak loh gengs. Kita cari tahu yuk. 1. Pengalaman masa lalu. Andai ada obat untuk melupakan masa lalu, bakal laku keras nggak sih? Gimana enggak, masa lalu yang buruk bukan cuma menyakitkan di masa itu, tapi juga bisa jadi bikin seseorang selalu merasa insecure di masa sekarang. Apalagi jika pengalaman buruk itu terjadi di masa kecil. Biasanya hal itu akan begitu membekas dan akan membuat kamu senantiasa overthinking dan merasa insecure saat dewasa. 2. Baru saja mengalami kegagalan dan penolakan. Bukan cuma berasal dari masa lalu aja, kadang rasa insecure juga bisa hadir karena kamu baru aja mengalami kegagalan atau penolakan. Misalkan baru diputusin pacar, bercerai, ditolak saat ngelamar kerja, atau baru di PHK dan bisa juga karena sedang mengalami sakit tertentu. Hal-hal ini bisa banget bikin seseorang jadi down dan ngerasa nggak berharga atau nggak pantas. Dan merasa semua kegagalan yang dialami adalah kesalahan diri sendiri yang pada akhirnya membuat kamu merasa nggak berarti. 3. Terlalu fokus pada kekurangan diri. Nobody's perfect. Pernah dengar istilah ini nggak sih? Sering digaungkan, tapi kenyataannya meskipun kita tahu nggak ada manusia yang sempurna, tetap aja pada sebagian orang rasa insecure itu tetap ada dan bahkan begitu melekat. Bahkan banyak juga yang mikir kayaknya gue ini nggak punya kelebihan apapun. Dan bahkan sering mikir apa lebih baik gue nggak pernah dilahirin aja ya. Waduh, pernah gitu nggak kamu? Kalau pernah, buru-buru yuk belajar sayangi diri kamu sendiri. Nah, dalam hal ini banyak yang bahkan terlalu fokus sama kekurangan yang dimiliki. Umumnya sih dari segi fisik. Padahal hal ini nggak akan ada habisnya karena kenyataannya Tuhan menciptakan kita semua istimewa dan terbaik pada porsinya. 4. Terlalu perfeksionis. Tahu nggak sih gengs, sifat perfeksionis juga bisa jadi salah satu penyebab seseorang merasa insecure. Nih, Dewa Edu jelasin, seseorang perfeksionis biasanya memiliki standar yang sangat tinggi, bahkan ketinggian. Seseorang perfeksionis selalu mendambakan yang terbaik, nilai tertinggi, pekerjaan terbaik, rumah dengan dekor terkeren, hingga anak-anak dan pasangan ideal. Duh, perfect banget ya kalau semuanya terwujud. Tapi sobat, kamu juga harus ingat bahwa hidup tidak selalu berjalan seperti apa yang kita inginkan. Kadang kita pengen makan somai, adanya batagor. Ya udahlah ya, masa nggak makan gara-gara nggak ada yang diincer. Padahal bisa jadi kita udah kerja keras bagai kuda dan maksimalnya memang segitu. Dan sifat perfeksionis inilah yang bikin kita cenderung gak bersyukur dan merasa diri kita payah dan selalu kurang. Kasian banget gak sih sama diri sendiri kalau kayak gini? 5. Pola asuh orang tua. Kamu selalu ngerasa insecure dan bingung kenapa sebabnya. Mungkin aja ini adalah akibat dari pola asuh orang tua kamu. Duh, jadi sedih ya. Ya, setiap orang tua pasti sayang banget ya sama anaknya. Tapi kadang mereka nggak sadar kalau pola asuh yang diterapkannya ternyata begitu melukai anak dan bahkan bisa menghancurkan mental sang anak hingga dewasa. Misalkan aja kalau saat kecil orang tua kamu selalu ngebanding-bandingin sama orang lain atau selalu mengkritik apapun yang kamu lakukan, hingga terbentuk rasa minder dan rendah diri yang berlebihan di saat kamu dewasa. 6. Ketakutan akan masa depan. Ini nih, salah satu penyebab dari rasa insecure yang dialami oleh Gen Z nih. Yap, kadang Gen Z terlalu overthinking sama masa depan. Seiring bertambahnya usia, banyak ketakutan dan pertanyaan yang menghinggapi. Misalnya, gimana ya nanti kalau gue belum sukses di usia 25? Gimana ya kalau nanti gue gagal jadi orang? Terus sekarang jadi apa dong ya? Gimana ya kalau sampai umur 30 belum ada yang mau sama gue? Gimana, dan gimana? Kekhawatiran atau ketakutan itulah yang menyebabkan perasaan kurang aman dalam diri kamu.
Belum apa-apa, kamu udah membayangkan apa yang akan terjadi kalau semua tidak berjalan sesuai keinginan kamu. Padahal, belum tentu semua ketakutan kamu bakal terjadi ya kan? Cara jitu menghilangkan perasaan insecure. Duh, jadi bangga deh kalau kamu termasuk ke dalam generasi insecure, apalagi cuma ikutan insecure karena lagi tren. Kondisi ini sama sekali nggak bercanda, gengs. Untuk itu, biar nggak berlarut-larut, mending langsung diatasin. Gimana caranya? Nih, Dewa edukasi tipsnya. 1. Cari penyebabnya. Hal pertama yang bisa kamu lakuin saat kamu mengalami perasaan insecure yang berlarut-larut adalah cari tahu dulu apa penyebabnya. Soalnya pastinya kamu akan lebih mudah mengatasi perasaan ini kalau kamu tahu penyebabnya. Misalnya, perasaan insecure muncul karena kejadian di masa lalu. Maka cobalah buat berdamai dengan hal tersebut terlebih dahulu. Atau bisa jadi insecure yang kamu rasakan muncul karena terlalu sering mendengar kritikan gak berdasar dari orang lain, alias kritikan dari julid people. Maka sebaiknya hindari orang-orang tersebut ya, gak ada faedahnya juga kan? 2. Lawan pikiran negatif. Kadang kegagalan yang kita alami bisa bikin kita cenderung menyalahkan diri sendiri. Akibatnya, pikiran diselimuti negativity karena telah gagal. Untuk mengatasi hal ini, coba deh pusatkan pikiran kamu ke hal positif yang pernah kamu lakuin. Kamu gagal bukan berarti kamu itu orang terburuk di dunia. Kamu pastinya punya sisi baik yang patut membuat diri kamu bangga atas diri kamu sendiri. Ingat-ingat, pastinya kamu pernah berbuat baik. Misalnya pernah bantuin temen ngerjain tugas, nolongin orang nyebrang jalan, siap sedia mendengar curhatan bestie kamu, dan hal-hal baik lainnya. Dengan mengingat semua itu, kamu bakal gak terlalu fokus lagi sama kekurangan diri kamu atau hal-hal negatif yang bikin kamu bawaannya insecure terus. 3. Terima hasil yang tidak sesuai keinginan. Thomas Alva Edison aja pernah gagal 1000 kali. Jadi kalau ada satu hal atau target yang gak tercapai dan gak berjalan sesuai keinginan, itu normal banget kok gengs. Dan semua orang pernah ngalamin hal serupa. Dan coba deh saat kamu gagal, kamu jangan marah sama diri kamu dan coba untuk bisa menertawakan kegagalan dan menganggapnya bagian dari perjalanan hidup. Gak mudah tapi bisa kok buat dicoba. Apapun yang kamu raih, usahakan untuk bersyukur dan stop bilang, "Yah, cuma segini doang." Bersyukur itu bukan cuma bakal bikin kamu gak insecure lagi, melainkan bisa bikin kamu lebih bahagia dan jauh dari rasa stres. Bahkan tahu nggak sih gengs, sebuah studi menunjukkan bahwa dengan bersyukur terjadi penurunan tingkat kortisol, yakni hormon yang mempengaruhi rasa stres yang sering kita rasakan. Jadi dengan bersyukur, kamu bisa menjaga kesehatan fisik dan mental dan membantu kamu mengatasi rasa insecure dengan lebih baik. Ajib banget kan? 4. Love yourself. Kadang kita suka sibuk mencintai bahkan cenderung memuja orang lain, sampai lupa mencintai dan respek ke diri sendiri. Iya nggak sih? Padahal diri kamu juga butuh disayangi dan dihargai, dan semuanya tentu dimulai dari diri kita sendiri. Mulailah berikan afeksi yang baik ke diri kamu. Gak apa-apa kok, puji diri kamu hebat karena telah sabar berjuang dan gak menyerah. So, nantinya saat kamu mulai bisa mencintai diri sendiri dan rasa insecure yang kerap kamu rasakan akan berkurang dan berganti sama rasa nyaman dengan apa adanya diri kamu. 5. Puasa medsos toksik. Setuju nggak kalau medsos itu bak dua sisi mata pisau? Satu sisi medsos bisa kasih manfaat lewat informasi dan edukasi yang dibagikan. Namun di sisi lain, banyak juga konten anfaedah yang ngerusak mental khususnya bagi generasi milenial. Bahkan gak jarang, awal rasa insecure tercipta dan terpelihara ya dari pengaruh medsos ini. Jadi gengs, mulailah bijak dalam menggunakan medsos. Terlebih buat kamu yang udah mengidap insecure akut. Otak kamu butuh istirahat dari konten toksik yang mungkin cuma kepalsuan belaka aja. Yuk, kurangi dulu main medsos atau sortir akun-akun yang biasa posting konten anfaedah yang bisa bikin kamu overthinking. 6. Bersikap bodoh amat sekali. Sikap cuek atau bodoh amat emang gak bagus ya?
Tapi daripada kamu tenggelam dalam perasaan minder dan gak berharga, kamu boleh kok sesekali bersikap bodoh amat. Sesekali boleh banget bodoh amat dengan apa kata orang yang gak mengenakan tentang kamu. Anggap mereka gak ada, karena kesehatan mental kamu lebih berharga dari ujaran kebencian dari mereka. Jelek gak tuh? 7. Jangan berpikir terlalu jauh. Bagaimana kamu di 5 atau 10 tahun ke depan? Boleh kok punya pandangan visioner, tapi jangan sampai membebani pikiran hingga kamu terus-terusan was-was. Kamu di masa depan adalah apa yang kamu perjuangkan hari ini. So, fokus sama hari ini ya. Jadikan hari-hari kamu berharga dan penuh makna. Sehingga hari inilah yang akan memberikan warna pada masa depan kamu. Itu dia gengs, informasi seputar insecure sekaligus cara menghilangkannya. Yang bisa Dewa Edu persembahkan buat Sobat Gen Z semua. Mulai sekarang jangan galau dan merasa cemas berlebihan. Apalagi merasa diri kamu nggak berharga ya bestie. Percayalah, every person are special. Termasuk kamu, dan kamu berhak untuk bahagia. Anyway, nggak kerasa kita udah sampai di akhir video ya. Semoga ulasan kali ini bermanfaat dan jangan lupa kalau kamu suka dan terinspirasi dengan video ini, boleh dong kasih like, komen, dan subscribe ke channel ini agar nantinya Dewa Education ID makin semangat bikin konten buat kamu. Tetap semangat dan terus menebar kebaikan ya. Bye!